Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel TG Flix. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kembali kita akan melanjutkan serial kesayangan kita yang berjudul The 100. Bagi yang nggak paham atau masih bingung, boleh cek link di deskripsi dan di sudut kanan atas untuk langsung menuju ke playlistnya. Oke, lanjut. Kanselir mengunjungi Abby di selnya. Pria itu menjelaskan bahwa oksigen di Bahtera telah menurun sekitar 16%. Hampir seluruh penduduk di Bahtera mengalami gangguan kesehatan akibat kurangnya oksigen. Oleh karena itu, para dewan telah sepakat untuk membebaskan Abby agar dapat membantu tenaga medis merawat para pasien. Namun ada sebuah kabar buruk yang diberitakan oleh Kanselir Thelonious. Dalam beberapa jam ke depan, Bahtera akan melakukan pengurangan populasi sebesar 320 jiwa karena menganggap remaja-remaja di bumi telah gagal. Sementara itu di bumi sepertinya Clark dan Finn telah sama-sama mengakui ketertarikan mereka. Pagi itu mereka melihat sebuah cahaya dari langit yang awalnya mengira itu adalah asteroid. Namun ketika cahaya itu mendekat, akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya itu adalah sebuah kapsul atau pod. Mereka berdua pun bergegas kembali ke camp untuk membicarakan hal itu bersama Bellamy sebelum pemuda itu menghancurkan radio komunikasi. Ternyata para remaja di camp juga menyaksikan hal yang sama. Mereka semua berkumpul dan bersiap untuk mendatangi lokasi pendaratan kapsul. Tapi Bellamy malah melarang mereka karena akan sangat berbahaya menelusuri hutan di malam hari. Ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat Bellamy. Ketika Clark dan Finn tiba di camp, Bellamy telah pergi lebih dulu ke lokasi pendaratan, sehingga Clark pun harus segera menyusulnya. Sementara itu, di dalam perjalanan, Bellamy ternyata diikuti oleh adiknya Octavia. Gadis itu merasa kecewa dengan tindakan kakaknya yang mencoba menggagalkan usaha mereka untuk menghubungi Bahtera. Akhirnya, di sini Bellamy terpaksa mengakui bahwa sebenarnya dia melakukan hal itu karena dia terancam hukuman mati atas perbuatannya menembak Kanselir. Bellamy juga menjelaskan tujuannya adalah agar bisa naik ke kapsul dan bergabung dengan 100 remaja. Seseorang menawarkannya kesempatan itu karena merasa dendam terhadap Kanselir yang telah membunuh ibu mereka. Akhirnya Bellamy pun langsung menerimanya. Sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan. Octavia tidak menyangka bahwa kakaknya akan bertindak sejauh itu. Kembali ke Bahtera, Marcus Kent menjelaskan kepada Kanselir bahwa semua rencana untuk mengurangi populasi telah disiapkan. Mereka hanya tinggal menunggu izin dari Kanselir untuk mulai menjalankannya. Yang dikorbankan adalah para penduduk sektor 17. Semua penduduk akan dibuat tertidur agar tidak merasakan sakit dan semuanya akan dibuat seolah-olah sebuah kecelakaan. Kanselir pun langsung menyetujui hal itu dengan perubahan wewenang. Nantinya, yang akan menghentikan aliran oksigen ke sektor 17 adalah Marcus. Secara mengejutkan, Thelonious akan melepaskan jabatannya dan akan bergabung dengan penduduk sektor 17. Beberapa waktu kemudian, Abby mendatangi Kanselir. Dia merasa kecewa karena mendengar Thelonious akan mengundurkan diri dari jabatannya. Walaupun Thelonious telah merasa yakin dengan rencananya, namun menurut Abby tindakan tersebut adalah sebuah tindakan pengecut karena tidak berani menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan rakyatnya. Kemudian Abby meninggalkan Kanselir dan tak lama kemudian, sebuah video Jake tentang rahasia kerusakan Bahtera pun tersebar ke seluruh penduduk, diikuti dengan video Abby yang mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Mendengar laporan itu, Marcus pun langsung bertindak dan kembali menangkap Abby. Kembali ke bumi, Clark berhasil menemukan kapsul tersebut. Dia sangat terkejut, ternyata Raven masih hidup. Akhirnya kini Raven bisa merasakan bagaimana nikmatnya menghirup udara bumi dan merasakan hujan. Tiba-tiba saja Finn muncul, dia terdiam dan merasa bingung harus bagaimana. Di satu sisi dia merasa bahagia karena bisa berjumpa kembali dengan kekasihnya. Namun di sisi yang lain dia merasa tidak enak karena terkesan seperti membohongi Clark. Raven menjelaskan bahwa semua rencana ini adalah idenya Abby. Oleh karena itu dia akan segera melaporkan bahwa para remaja masih hidup. Alangkah terkejutnya Raven ketika menyadari bahwa radio yang dibawanya menghilang. Karena mengetahui bahwa itu adalah ulah Bellamy, akhirnya Clark mengajak mereka untuk mencari pemuda itu. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka menemukan Bellamy di tengah hutan. Pemuda itu tidak mau mengakui bahwa dialah yang membuang radionya.
Sempat terjadi keributan karena Raven menceritakan kejahatan yang dilakukan Bellamy. Bahkan gadis itu menantang Bellamy untuk membunuhnya. Karena kanselir tidak mati, menurut Clark, Bellamy bukanlah pembunuh. Bellamy hanya melakukan sesuatu untuk melindungi adiknya. Maka jika Bellamy mau mengembalikan radio itu, sama saja dengan menyelamatkan 300 orang penduduk, dan kemungkinan Bellamy tidak akan dihukum. Akhirnya setelah Bellamy mengaku, mereka semua pun melakukan pencarian di sebuah sungai. Seorang pemuda berhasil menemukan radionya. Namun sangat disayangkan, radio itu sudah rusak karena terendam air. Dan untuk memperbaiki radio itu membutuhkan waktu setengah hari. Tapi Raven mempunyai ide lain. Dia berencana merakit sebuah suar semacam flare gun untuk diluncurkan ke orbit bumi, agar para penduduk Bahtera yang melihat hal itu mengetahui bahwa para remaja berhasil bertahan hidup. Di Bahtera, setelah berhasil menangkap Abby, Marcus memperketat penjagaan dengan mengirimkan petugas ke seluruh sektor. Karena mereka mendengar kabar bahwa para penduduk telah berkumpul. Beberapa orang dari penduduk datang sebagai perwakilan. Mereka ingin menjadi sukarelawan untuk ditempatkan di sektor 17. Salah satunya adalah seorang ayah dari pasien Abby. Tidak ada yang bisa dilakukan pria itu untuk menyembuhkan anaknya dari kebutaan. Tapi dia berharap hal yang dilakukannya bisa membuat putrinya bernafas sedikit lebih lama. Para dewan tidak menyangka bahwa selama ini Jake benar. Sama sekali tidak terjadi kerusuhan. Bahkan Marcus harus menolak beberapa sukarelawan karena telah melebihi kuota. Selain itu, Marcus juga berhasil meyakinkan Thelonious untuk tidak mundur dari jabatannya karena masa transisi kanselir yang baru akan menyebabkan ketidakstabilan dan pergolakan di dalam Bahtera. Seluruh penduduk yang menjadi sukarelawan pun mengucapkan perpisahan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka tidak hanya bagi keluarga, namun bagi seluruh umat manusia di dalam Bahtera. Akhirnya, episode 5 pun ditutup dengan menampilkan para remaja yang berhasil menembakkan suar yang baru saja mereka bangun. Namun sepertinya mereka terlambat karena para sukarelawan telah dieksekusi. Suar mereka terlihat oleh Abby dan kanselir beberapa jam setelah eksekusi tersebut. Selain itu, di tempat lain juga ada Octavia yang tergelincir dan jatuh saat hendak melarikan diri setelah meninggalkan Bellamy. Ketika Octavia tersadar, dia bertemu dengan seorang pria yang merupakan manusia darat. Bagaimanakah nasib Octavia selanjutnya? Apakah dia akan dibunuh? Lalu bagaimana dengan suar yang dilihat oleh Abby dan kanselir? Apakah para manusia langit akan segera mendarat? Lanjut nggak nih? Oke, kita semua sepakat serial ini benar-benar membuat semuanya penasaran. Di episode kali ini, rahasia Bellamy mulai terkuak bahwa benar dialah yang menembak kanselir. Dan semua berdasarkan perintah seseorang yang memberikannya akses untuk masuk ke kapsul para remaja. Mungkin perkiraan saya salah, bahwa Bellamy tidak berani untuk membunuh siapapun. Tapi mungkin saja, Bellamy dengan sengaja menembak di bagian yang tidak vital, hanya untuk mendapatkan akses tersebut. Dan semua dilakukannya demi melindungi sang adik tercinta, yaitu Octavia. Katanya, hal menarik lainnya adalah ekspresi Finn ketika bertemu dengan Raven. Mau bahagia salah, mau sedih juga nggak mungkin. Bingung juga ya. Sebenarnya Finn sudah mencoba 2 kali untuk membicarakan hal ini ke Clark. Namun Clark yang sepertinya kecewa, menolak hal itu dan ingin lebih berfokus pada upaya mengirimkan sinyal ke Bahtera. Dan pastinya yang tidak kalah menariknya adalah rencana Abby dan Thelonious. Apakah Bahteranya akan dibawa masuk ke atmosfer atau mereka akan mengirimkan perwakilan lagi? Serta si cantik Octavia, apakah dia bakalan diculik? Ya, kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya. Baik, mungkin segitu dulu videonya The 100 episode 5. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang The 100 episode 5, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.